Bagaimana cara menyampaikannya? Karena jaraknya jauh. Nah, itu sudah menggambar sebuah telepon. Ini seumpama saja ya handphone. Kalau kita jauh ingin menyampaikan sesuatu berhubungan, misalkan dengan orang tua, dengan keluarga, kalau kita tidak memberitahu, apakah bisa? Juga tidak bisa. Kalau kita ada di dalam satu rumah, enak ya, sudah ada orang tua, ada mama, papa, ayah, bunda, atau kakek, nenek, om, tante, dan semuanya, segala sesuatu bisa disampaikan langsung. Kalau misalkan contoh, anak-anak sepatunya rusak, atau mungkin pulpennya habis. Kalau tidak memberitahu orang tua, apakah orang tua tahu? Tidak, ya. Meminta pada orang tua, menyampaikannya supaya diberikan. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi anak-anak berdoa itu adalah hubungan dengan Tuhan, seperti anak-anak minta sesuatu kepada orang tua. Paham ya? Jadi berdoa itu adalah cara kita berhubungan dengan Tuhan. Kita berdoa, misalkan ada teman kita yang sakit, kita berdoa, minta tolong kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menjamah. Minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan teman-teman kita yang sakit. Atau kita berdoa, kita mendoakan orang tua. Jangan lupa ya, kalau berdoa, orang tua doakan ya, karena orang tua sudah merawat anak-anak, membesarkan, dan bahkan membiayai hidupnya. Jangan lupa doakan terus kedua orang tua, supaya orang tua selalu diberkati oleh Tuhan. Kemudian anak-anak juga berdoa buat siapa saja yang anak-anak mau mendoakan. Boleh, karena doa itu berbicara dengan Tuhan. Nah, anak-anak, pelajaran pada saat ini sangat singkat, padat, jelas, yaitu tentang Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada kita semua, supaya kita rajin berdoa, rajin mendoakan orang tua, teman kita yang sakit, siapa saja boleh kita berdoa. Kita komunikasi, kita berhubungan dengan Tuhan, yaitu dengan cara melalui doa. Itu anak-anak, firman Tuhan saat ini yang sudah mengajarkan kita semuanya, anak-anak sekolah minggu, untuk selalu rajin berdoa. Supaya apa? Supaya tersampaikan. Kalau kita meminta kepada orang tua juga tersampaikan, kita meminta kepada Tuhan juga tersampaikan. Karena kalau kita meminta sesuatu, Tuhan mengatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka kamu akan diberi. Karena setiap orang yang mencari pasti mendapat, ya. Jadi Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk rajin berdoa, mengajarkan cara-cara doa. Dan anak-anak saat ini juga diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan, ya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini diajarkan kepada kita semua anak-anak, semua orang diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, itu anak-anak, pelajaran singkat saat ini yang mengenai hal berdoa. Anak-anak rajin berdoa ya, supaya anak-anak diberkati Tuhan, khususnya saat ini kesehatan ya, supaya sehat, keluarga sehat, dan kita tetap bisa bertemu, belajar bersama kebenaran firman Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertemu di gereja, tapi bisa ketemu di sini. Nah, itu ini anak-anak, kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, yaitu tentang hal berdoa. Nanti anak-anak dihafal ya,
buka di dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Itu adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada kita semua, juga anak-anak sekolah minggu. Terima kasih anak-anak. Kiranya anak-anak terus diberkati Tuhan, sehat ya, supaya kita terus dapat bertemu, belajar bersama melalui kebenaran firman Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan melalui hal cara berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan ini juga untuk kita semua, juga anak-anak sekolah minggu, supaya kita rajin berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, nanti setelah ini anak-anak bisa menyaksikan, Itu akan mengajarkan melalui video setelah ini. Terima kasih anak-anak, diberkati kesehatan beserta keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.